Tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga, jutaan ton minerba berada di bawah lahan pertanian, dan hal ini bisa menunjang kegiatan ekonomi masyarakat desa. Dan saat ini saya berada di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Sejarah dan Religi Indonesia. Di video kali ini saya ingin memaparkan bahwa jutaan ton minerba yang ada di bawah lahan pertanian, di mana pemiliknya akan menjadi sultan ya kemungkinan. Tapi agar tidak gagal paham, silakan like, share, dan subscribe. Minerba merupakan batu fosfat, di mana batu fosfat ini bisa digunakan sebagai bahan untuk tenaga elektrik, telekomunikasi, dan bahan-bahan lainnya seperti baja tanaman, pupuk urea, dan lain-lain sebagainya, di mana sudah diaudisi atau sudah diselidiki dan diakui oleh perusahaan yang berpangkalan di Gresik, Jawa Timur. Dan saat ini saya berada di lokasi pantai utara di Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang. Hal ini ditemukan, minerba ini ditemukan karena dalam penyelidikan dan daripada dulunya sudah pun ada peringatan ataupun ada tanda di bawah lahan ini ada batu mineral yang bisa digunakan bagi bahan-bahan teknologi atau bagi bahan-bahan yang sekarang ini sedang rancak dilakukan. Baik saudara-saudara sekalian, ini adalah tempat penambangan ya, di mana harap jadi maklum bahwa penambangan ini dilakukan secara manual, secara dengan tangan penduduk-penduduk atau masyarakat-masyarakat desa yang ada di sekitarnya. Mineral ini berkisar antara 4 atau 5 juta rupiah per ton, sehingga penambangan ini bisa dilakukan oleh masyarakat desa akibat minimnya teknologi, minimnya peralatan, sehingga masyarakat desa memang tidak mengenal risiko ataupun bisa menggali seperti ini ke dalam. Ini adalah tempat penambangannya yang ada di bawah tanah, yang ada di atasnya adalah lahan pertanian. Hal ini kejauhannya berada sekitar 25 meter hingga 35 meter ke dalam tanah. Karena mineral ini adalah sangat berguna, minerba ini sangat berguna bagi yang penggunaan petrokimia ataupun alat-alat seperti tenaga elektrik dan juga bahan-bahan yang berguna lainnya. Dan ini para pekerja sedang menambang di dalam. Saya tidak masuk ke dalam karena banyaknya orang yang ada di dalam, sehingga takut tidak terselesa jika saya terus masuk ke dalam, dan agak gelap ya rupanya. Ini adalah koridornya atau jalan menuju penambangan di dalam, dan hal ini bisa merancakkan atau bisa menunjang kegiatan ekonomi di desa ini. Karena minerba ini berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah per ton, menurut dari grade-nya masing-masing. Dilakukan secara manual karena minimnya investor atau minimnya perusahaan-perusahaan yang masuk untuk menanam modal di desa ini, sehingga penduduk desa ini tidak mengenal lelah ataupun pekerjaan ini sangat berisiko ya bagi para pekerjanya, karena hal ini dikerjakan secara manual tanpa alat-alat penunjang keselamatan lainnya. Hal ini sangat-sangatlah mengerikan karena pekerja-pekerja penambang ini berjalan di bawah tanah sekitar 35 hingga 40 meter ke dalam tanah. Dan ini adalah tempat lokasi atau jalan menuju era penambangan di kedalaman 35 meter ke bawah.
Dan ini adalah untuk keselamatan para pekerja, yaitu disisain tiang untuk tidak ambruk atau untuk tidak turun ke tanah yang di atasnya. Dan ini adalah salah satu pekerja yang keluar dari tempat penambangan. Ini merupakan penduduk desa sekitar, di mana ini adalah pekerja setiap hari di penambangan ini. Seperti biasanya, dia tidak takut resiko ya, karena sudah terbiasa setiap hari berada di dalam sini. Jadi kepada para investor baik lokal maupun asing, supaya dapat perhatian video ini agar bisa menanam modalnya untuk menambang minerba di kawasan ini, karena diyakini sekitar 50 juta ton minerba yang ada di dalam area ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga para pekerja-pekerja yang ada di area ini diberi keselamatan, kesehatan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa silakan like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.